tentang pemikiran ekonomi menurut Umar Chapra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Dia Wayuningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari M. Umar Chapra. M. Umar Chapra sendiri merupakan seorang ekonom asal Pakistan. Beliau lahir pada tanggal 1 Februari 1933. Beliau meraih gelar strata dan magisternya di Karachi, Pakistan. Kemudian melanjutkan studi dan meraih gelar PhD-nya di Amerika Serikat, tepatnya di Universitas Minnesota, Amerika Serikat. Setelah beliau lulus atau mendapatkan gelar PhD-nya, kemudian beliau kembali ke negara asalnya. Di sana beliau bergabung dengan Central Institute of Islamic Research selama 2 tahun. Selanjutnya pada tahun 1964 Umar Chapra kembali ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat beliau mengajar ekonomi di beberapa universitas selama beberapa tahun. Setelah itu beliau bergabung dengan Saudi Arabian Monetary Agency sebagai penasehat ekonomi. Setelah menjadi penasehat ekonominya, beliau mendapatkan penghargaan atas kiprah dan jasanya. Penghargaan itu diperoleh dari The Islamic Development Bank untuk bidang ekonomi Islam dan penghargaan dari King Faisal untuk bidang studi Islam pada tahun 1990. Beliau juga mendapatkan penghargaan yang dianugerahkan oleh Presiden Pakistan berupa medali emas dari IOP atau Islamic Overseas of Pakistanis pada konferensi pertama IOP di Islamabad. Demikian biografi dari M. Umar Chapra yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ramayana. Saya dari Ekonomi Syariah kelas E semester 4 IAIN Ponorogo. Oke, sebelumnya teman saya Eka Dia sudah menjelaskan biografi tentang Umar Chapra sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa aja sih karya-karya yang dimiliki oleh Umar Chapra itu. Nah, jadi Umar Chapra itu sudah menerbitkan 11 buku, 60 karya ilmiah, dan 9 resensi buku. Dan buku dan karya ilmiahnya tersebut sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia sendiri. Nah, bukunya yang pertama itu berjudul Towards a Just Monetary System. Jadi buku itu dipresentasikan terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini. Dikatakan seperti itu oleh salah satu profesor di Universitas Durham di Inggris. Nah, buku ini juga adalah salah satu fondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Muslim modern sampai saat ini. Nah, bukunya yang kedua berjudul Islam and the Economic Challenge. Buku ini telah ditulis dengan sangat baik dan menawarkan keseimbangan literatur sintesis dalam ekonomi Islam kontemporer. Di samping itu ada buku-buku karya Umar Chapra yang lainnya itu seperti Islam dan Tantangan Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jadi itu tadi sebagian dari karya-karya Umar Chapra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darul Akbar Pelaksana Ekonomi Syariah kelas E NIM 4011811. Di sini saya akan melanjutkan terkait pemikiran ekonomi dari sosok tokoh yaitu Umar Chapra. Saya di sini meneruskan presentasi saya dari saudari Davila, satu kelompok dengan saya. Langsung saja, Muhammad Umar Chapra adalah sosok tokoh ekonomi Islam yang berpengaruh sangat besar dalam perkembangan Islam menuju zaman modern. Umar Chapra memiliki kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi. Adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah fil ard. Nah, disinilah manusia itu diterapkan di dalam ekonomi Islam sebagai mananya dia menjadi khalifah atau pemimpin di bumi ini. Dalam hal apa? Dalam
yaitu mengenai konsep hayatan thayyibatan. Yang pertama adalah konsep falah dan hayatan thayyibatan dalam bukunya Islam and the Islamic Challenge yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Islam dan Tantangan Ekonomi. Muhammad Umar Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan worldview, pandangan mengenai peradaban di dunia dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan, sehingga strategi dari satu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup selanjutnya selaras dengan sasaran dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif. Begitulah konsep falah dan halalan thayyibatan yang digunakan oleh Umar Al-Chapra. Yang selanjutnya itu adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini sudah ditetapkan sejak zaman baginda Rasulullah SAW. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi, India, Persia, negeri Sam dan Yaman telah menjadikan dinar dan dirham itu sebagai alat tukar menukar yang resmi, maka pertukaran sebagai valuta asing, penggunaan cek dan promissory notes, kegiatan impor ekspor serta factoring atau anjak piutang sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga. Nah, dari pelarangannya Rasulullah mengenai sistem bunga dan riba itu, sehingga ekonomi itu bisa berjalan dengan lancar dan maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur yang lebih real. Pada hal itu, Rasulullah SAW juga melarang transaksi tidak tunai, sehingga menutup kemungkinan untuk melakukan riba dan ikhtiar atau penimbunan. Ya, contohnya seperti sekarang ini karena maraknya virus COVID-19 ini, terjadi banyak penimbunan seperti masker, sanitizer, dan itu membuat barang menjadi langka dan meningkatkan harga jualnya, sehingga di situ terjadilah inflasi. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Chapra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate governance dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan, dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi dengan pelarangan bunga. Sedangkan untuk melakukan standarisasi produk dan jasa, bank syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antar ulama fikih sebagaimana yang dilaksanakan oleh IDB dengan membuat lembaga diskusi yang disebut Council of Islamic Bar. Maka dari perkumpulan pemikir fikih itu tadi, di situ kita tidak bingung dan dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cepat karena banyaknya pemikir-pemikir di situ. Dan terakhir saya akan menutup, yaitu bahwasanya keunggulan Umar Chapra, ia mampu melakukan filter yang baik terhadap perekonomian konvensional dan merumuskan perekonomian Islam yang sehat. Bahkan Chapra mampu memberikan kritik tajam atas kegagalan sistem kapitalisasi dan sosialisasi. Meskipun dia mendapat gelar doktor dari Universitas Minnesota, Amerika Serikat, yang cenderung mengikuti pola pikir Barat dengan mengutip pemikiran pada ulama terdahulu seperti Ibnu Qayyim, Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Chapra memadukan konsep dan strategi ekonomi Islam dengan konsep-konsep ekonomi Barat yang dia pelajari. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.